Alhamdulillah, Alhamdulillahil fattah, alladzi ja'ala li kulli syai'in miftah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyati wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian subuh alumni Haji dan Umrah Asia Tour yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu, ya, kajian subuh Asia Tour. Ini adalah di minggu kedua setelah perdana minggu lalu. Buya Gus Rizal minggu ini pagi ini insya Allah akan diisi oleh Al Mukarram wal Muhtaram, guru kita Ustadz Ahmad Bastari LC. Yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Taala, dengan kajian ini, dengan kajian subuh yang kita adakan ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya senantiasa bisa diberikan kesehatan, kesempatan waktu, luang waktu untuk bisa hadir, ya. Dan mudah-mudahan doakan agar kami menyelenggarakan ini diberikan keistiqomahan, konsisten setiap minggu. Tujuannya dalam rangka memperkuat ukhuwah Islamiyah para alumni Haji dan Umroh Asia Tour, dan senantiasa mengingatkan kebaikan-kebaikan agar dengan ini menjadi nilai keberkahan buat kita semuanya, berkah dalam hidup kita, berkah usia kita, Amin. dan Allah jadikan menjadi wasilah, Allah luaskan juga rezeki kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mengingat waktu yang sangat terbatas, karena itu mari mempersingkat waktu, kita langsung saja berikan waktu ini kepada Al Mukarram Al Muhtaram, Al Ustadz Ahmad Bastari. Pada beliau waktu dan tempat, dipersilahkan. Baik, syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Makanya nggak jadi baca Asmaul Husna. Halo, Karena suaranya dengar? seperti Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, para jemaah, alumni haji dan umroh, serta para pengurus Travel Asia Tour, bil khusus Ibu Nurbeti, dan juga bil khusus Ustadz Muhammad Alif, dan kawan-kawan pengurus lainnya. Alhamdulillah, walaupun kita berjauhan secara fisik, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk bersilaturahim, berbagi ilmu, bertatap muka dalam Zoom kali ini. Pertemuan kedua Majelis Ilmu Asia Tour melalui dunia maya, Zoom meeting. Ini sebuah karunia dari Allah Ta'ala berupa teknologi yang dapat menghubungkan yang jauh. Ya, mudah-mudahan silaturahim ini tetap terjaga walaupun kita berjauhan secara fisik. Mungkin di sini ada yang alumni yang pernah saya bawa sebagai pembimbing ibadahnya, baik haji maupun umroh, ataupun mungkin yang belum. Ya, perkenalkan, saya Ahmad Bastari, tinggal di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, sebagai salah satu pembimbing ibadah di Asia Tour. Alhamdulillah, sudah cukup lama saya bergabung di Asia Tour,
dari tahun 2004 sampai hari ini. Ya, mudah-mudahan tetap di Asia Tour. Terima kasih kepada Ustadz Alif yang telah mempersilahkan kami untuk berbagi ilmu di pagi ini kepada para jemaah semua, baik alumni haji maupun umroh. Kajian kita pada pagi ini adalah kajian kitab hadis, itu kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab karangan dari Al-Imam An-Nawawi. Beliau luar biasa, ilmunya sangat banyak sekali. Buku yang beliau tulis juga sangat banyak sekali. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah beliau dan kita selaku umat Nabi Muhammad SAW ketika membahas, mengkaji, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, seakan-akan kita mendengarkan langsung perkataan beliau alaihi wassalam. Maka di antara ilmu yang mesti kita pelajari setelah Al-Quranul Karim adalah hadis. Karena dengan hadis itulah kita mengetahui perkara-perkara agama kita yang tidak disebutkan secara rinci, secara detail di dalam Al-Quran. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mengawali kajian kitab Riyadhus Shalihin ini dari bab pertama, yaitu bab ikhlas dan urgensi niat. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena ini pembukaan bab, pembukaan bukunya, pembukaan kitabnya, ingin mengingatkan kita semua tentang pentingnya keikhlasan dalam beramal. Juga mengingatkan tentang pentingnya berniat. Karena dengan niat itulah kita membedakan antara suatu amal itu wajib atau sunnah. Dan juga kita membedakan dengan niat itu, membedakan antara itu adalah aktivitas kita selaku pekerjaan biasa atau pekerjaan ibadah atau suatu ibadah. Misalnya ketika kita membasuh muka, membasuh tangan, diawali dengan berkumur-kumur, kemudian sampai kepada membasuh kaki, itu gerakan wudhu, tapi niat kita adalah mencuci muka untuk menyegarkan badan, karena ketemu air, ada keran atau ada sungai, kita lewatin, kemudian kita refleks melakukan gerakan wudhu tanpa niat wudhu, itu tidak disebut ibadah. Jadi agar disebut ibadah harus dibarengi dengan niat bahwa kita melakukan itu adalah dalam rangka berwudhu, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga misalnya dalam gerakan sholat, seseorang melakukan gerakan sholat persis seperti gerakan sholat, tapi niatnya adalah untuk olahraga. Karena dia meyakini ketika sujud maka darahnya turun ke otaknya. Posisi sujud, kepala di bawah, itu membuat dia sehat katanya. Apalagi sujudnya agak lama. Ruku juga untuk meluruskan tulang punggung. Kalau dia niatkan dalam gerakan itu adalah untuk kesehatan tanpa meniatkannya untuk ibadah, maka itu tidak disebut sholat. Maka yang membedakan satu amalan dengan amalannya juga adalah niat. Misalnya sholat sunnah dengan sholat subuh. Qobliyah subuh 2 rakaat, sholat subuh juga 2 rakaat. Apa yang membedakan antara keduanya? Yang membedakannya adalah niat. Maka hal ini sangat penting kita pelajari, kita ketahui. Mudah-mudahan setelah mempelajari bab niat ini, kita semakin ikhlas di dalam beribadah. Juga kita dapat membedakan antara mana yang rutin kita lakukan sebagai pekerjaan biasa sebagai manusia, dan mana yang pekerjaan itu merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin saya membuka kitabnya. Mohon izin ya, ini berbahasa Arab biar lebih terasa ya. Dan Bapak Ibu bisa melihat bukunya kalau sudah punya buku yang terjemahan dalam bahasa Indonesia, sudah banyak diterjemahkan. Kitab Riyadhus Shalihin, kalau ada yang berjilid itu jilid 1. Awal pembahasan. Itu bab pertama, itu bab ikhlas dan menghadirkan niat di dalam segala amal kita. Baik amal fisik maupun amal yang tersembunyi, maupun perbuatan kita. Al-Imam An-Nawawi mengawali setiap bab pembahasan di dalam kitab beliau dengan ayat-ayat Al-Quran.
mengaitkan setiap pembahasan hadis yang beliau tuliskan atau beliau himpun itu dengan ayat Al-Quran, mengingatkan kita antara ayat dengan hadis tidak bisa dipisahkan. Jadi kita selalu diawali dengan pembahasan ayat dulu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ayat 5 dari surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan perintah itu, memurnikan ibadah kita, memurnikan penghambaan kita kepadanya. Mengikhlaskan, ikhlas itu dari kata-kata khalas, artinya bersih, murni, khalis, murni, memurnikan tujuan ibadah kita, memurnikan ibadah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan apa? Diperintahkan untuk memurnikan tujuan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, hunafa itu lurus, tidak bengkok. Wa yuqimus shalah. Perintah berikutnya adalah mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Kemudian di dalam ayat 37 surat Al-Hajj, Allah juga berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima daging dan darah yang kalian persembahkan, yang kalian kurbankan. Tapi yang diterima Allah Ta'ala yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Artinya Allah tidak melihat kepada hewan yang kita kurbankan. Tapi Allah melihat keikhlasan kita di dalam melaksanakan ibadah kurban itu. Dan juga yang terakhir ayat di dalam surat Ali Imran ayat 29. Qul in tukhfu ma fi qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Katakan, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dada kalian atau kalian nampakkan, Allah tahu. Jadi kalaupun kita melakukan amalan ibadah dan orang melihat itu, Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah bisa jadi karena ingin dilihat orang, karena ingin disebut, oh si fulan udah sholat, oh si fulan rajin ibadahnya. Dan Allah yang tahu apa isi hati kita. Ya alamullah, atau Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam diri kita. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah taala. Orang mungkin nggak tahu ketika kita ibadah tujuannya mengharapkan pujian. Orang nggak tahu, tapi Allah tahu. Orang hanya melihat kita rajin ibadah. Termasuk juga di dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Sering saya sampaikan di dalam bimbingan, hal pertama yang harus kita ingat ketika kita melaksanakan haji dan umroh adalah hadirkan niat dan ikhlaskan niat. Jangan sampai kita sudah capek-capek berangkat ke sana, ke tanah suci, sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk ibadah haji dan umroh, kemudian ternyata nilainya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala gara-gara niat kita yang salah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita hadirkan niat di dalam setiap kegiatan kita, tujuannya adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di dalam majelis ini, majelis ilmu yang kita hadiri dimanapun dan kapanpun, hadirkan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, kita mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadis pertama yang akan kita bahas adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Hadisnya hadis yang sudah sering kita dengar ya. Itu hadis dari Amir Mukminin radhiyallahu an Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wa an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab ibni Nufailin ibni Abdul Uzza ibni Rabah ibni Abdullah ibni Qirt ibni Rawa ibni Razah ibni Adi ibni Ka'ab bin Lu's bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adwi radhiyallahu anhu qala. Ini saya bacakan apa adanya dari kitabnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Muttafaqun ala sihhatihi, rawahu Imam al-Muhadditsin Al-Bukhari wa Muslim. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu atau amalan-amalan itu tergantung kepada niatnya. Dan seorang mendapatkan sesuai dengan niat yang dia inginkan. Walikul limri'in manawa. Seorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya atau karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dia mendapatkan pahalanya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, karena kepentingan dunia, ada tujuan dunia yang ingin dia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau seorang perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kembali kepada niatnya tadi. Dia hanya mendapatkan dunia atau perempuan yang ingin dia nikahi. Para jemaah sekalian, hadis ini hadis yang paling sering atau sering kali kita mendengar dan sering kita diingatkan dengan hadis ini tentang niat. Di dalam kitab Arba'in Nawawi yang juga disusun oleh Imam An-Nawawi juga, hadis pertama yang beliau sebutkan, beliau tulis atau beliau sampaikan adalah hadis ini, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niat. Karena bab niat ini sangat luas sekali pembahasannya. Bahkan Imam Syafi'i menyebutkan atau beliau menuliskan 70 atau 90 permasalahan fikih itu dari hadis ini. Karena setiap amalan atau setiap pekerjaan ibadah kita, pertama kali yang harus kita ingatkan adalah tentang niat. Mau sholat ada niatnya, mau haji ada niatnya, mau umroh ada niatnya, mau berzakat ada niatnya. Sholat fardu, sholat sunnah, semuanya harus diawali dengan niat. Maka bab ini sangat penting sekali. Kembali kepada hadisnya, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niat. Artinya apa niat yang kita inginkan dari pekerjaan itu. Di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, ada 3 hal yang kita harus ingat dalam masalah niat. Yang pertama, ketika kita beribadah itu niatkan dalam rangka mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita melaksanakannya betul-betul atau memurnikan tujuannya adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita mengerjakannya sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 hal ini harus kita ingat ketika kita berniat melakukan ibadah apapun. Kita mengerjakannya atau membedakan ini amalan sunnah atau fardu. Kemudian kita niatkan, kita tujukan ibadah kita itu murni kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita melaksanakannya harus sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaannya. Jadi ketika sholat, misalnya sholat zuhur, kita sudah niatkan dalam hati kita mau melaksanakan zuhur dan kita sudah tahu jumlah rakaatnya 4 rakaat. Kemudian setelah itu kita
tanamkan dalam hati kita bahwa ya Allah, aku melaksanakannya adalah karena Engkau, bukan karena manusia, bukan karena hal yang lain. Dan yang ketiga, kita melaksanakannya tentunya dengan sesuai dengan perintah atau ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertama kali kita ketika mau melakukan ibadah. Begitu juga mau puasa. Kita niatkan pertama kita besok mau puasa Ramadan misalnya, atau besok puasa sunnah, dan kita murnikan tujuan kita beribadah itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin sehat. Saya berniat puasa besok biar badan saya langsing. Salah niat. Saya ingin besok puasa biar hemat makanan. Jadi salah tujuan. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau nanti kita sehat karena puasa, itu adalah bonus. Kalau nanti badan kita menjadi sehat karena kita puasa, itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niat awalnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam berniat itu kita boleh menggabungkan beberapa niat di dalam satu kegiatan. Niat pertama, tujuan kita karena Allah taala. Tapi kita juga bisa melakukan dalam beribadah atau dalam kegiatan itu menambahkan niat yang lain, artinya tujuan bukan tujuan ibadahnya kepada selain Allah. Misalnya kita hadir dalam majelis ilmu di masjid. Kita niatkan pertama mendapatkan ilmu. Yang kedua, kita niatkan juga untuk silaturahim, ketemu dengan guru, ketemu dengan teman-teman. Yang ketiga, kita niatkan juga untuk ibadah iktikaf, duduk berdiam di masjid dalam waktu tertentu, beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, kita niatkan untuk misalnya sholat fardu di situ bertepatan misalnya dengan sholat subuh, atau sholat zuhur, sholat asar. Jadi dalam satu momentum itu, kita bisa meniatkan berbagai macam niat di dalam satu kesempatan itu. Tetap semua tujuannya adalah karena Allah. Etikaf karena Allah, menuntut ilmu karena Allah, ibadahnya, sholatnya pasti juga karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kegiatan seperti hari ini, pagi ini, kita niatkan pertama menuntut ilmu, yang kedua silaturahim walaupun hanya lewat kamera atau lewat HP. Sehingga banyak pahala yang bisa kita dapatkan di dalam satu kegiatan itu. Kita niatkan di pagi ini, ya Allah, aku ingin menuntut ilmu. Ya Allah, aku ingin bertemu dengan saudara-saudaraku yang kemarin ketemu atau sama-sama umroh atau haji. Juga ingin ketemu dengan saudara-saudaraku yang belum pernah ketemu sebelumnya. Nah, kita niatkan itu. Semuanya tentunya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Yang berikutnya, Rasulullah SAW mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Jadi seorang melakukan pekerjaan, niatnya itu yang akan menentukan hasilnya. Apakah dia mendapatkan ridho Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau mendapatkan yang lain. Itu tergantung kepada niatnya. Dan berikutnya adalah penjelasan faman kanat hijratuhu dan seterusnya. Jadi kita melakukan suatu amal, kita ingin mendapatkan pahala atau tidak, itu tergantung kepada niat kita. Banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan menjelaskan atau praktek tentang niat ini. Misalnya seseorang yang pergi berkunjung ke tempat saudaranya yang jauh sekali. Kemudian ada malaikat yang datang menemuinya dan bertanya, apa tujuanmu mengunjungi saudaramu yang jauh itu? Dia bilang, aku mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Padahal bisa saja dia berniat, mungkin ada bisnis, mungkin ada kepentingan duniawi lainnya, tapi dia mengatakan, aku mendatanginya karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini asbabul wurudnya, sebab munculnya hadis ini atau Rasulullah SAW mengucapkan hadis ini ada kaitan dengan kisah seseorang sahabat yang berhijrah, tujuannya bukan karena Allah, tapi karena ingin menikahi seorang perempuan yang juga hijrah ke Madinah. Jadi kisahnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar hal tersebut, keluarlah hadis ini bahwa seorang berhijrah itu tergantung kepada niatnya. Barang siapa hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya betul-betul dia ikhlas karena Allah. Tapi barang siapa hijrah karena dunia atau karena ingin menikahi seseorang, maka dia dapatnya cuma itu.
Jadi laki-laki ini kemudian digelari dengan Muhajir Ummul Qais. Nama perempuannya dipanggil dengan panggilan Ummu Qais. Maka sahabat ini atau laki-laki ini digelari dengan orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Jadi dia hijrah ke Madinah bukan karena mengharapkan ridha Allah sebagaimana para sahabat lainnya yang berhijrah, dan hijrah pada saat itu bukanlah perkara yang gampang. Perkara seperti seorang pindah dari Jakarta ke Depok, pindahan gitu. Ngasih tahu ke orang-orang, mungkin ada barang-barang rumahnya yang mungkin dia tidak bisa membawanya, dijualin, diumumkan di medsos. Ini barang diobral nih, sekian. Kemudian diumumkan karena mau pindahan atau pindah tugas, misal dari Jakarta ke luar Jawa, diumumkan. Tapi hijrah Nabi dan para sahabat pada saat itu nggak bisa diumumkan karena resikonya adalah ditangkap atau dibunuh. Orang-orang Quraisy, mereka tidak rela, tidak mau membiarkan para sahabat Nabi Muhammad SAW, itu kaum muslimin di Mekah, dan juga Rasulullah SAW sendiri tidak mau, mereka orang-orang Quraisy tidak mau para sahabat dan Nabi itu hijrah ke Madinah. Karena mereka paham betul kalau mereka hijrah ke Madinah, ke para sahabat dan Rasulullah hijrah ke Madinah, akan menambah kekuatan Islam di sana. Maka mereka berusaha bagaimana menghalangi hijrahnya Nabi Muhammad SAW, yang mereka sampai memutuskan untuk membunuh Nabi dengan satu kali tebasan pedang. Sebuah risiko yang sangat berat, sangat besar sekali. Kematian. Dan mereka sudah mengepung rumah Rasulullah SAW. Tapi Allah selamatkan beliau dengan beliau bisa keluar dari rumah dalam kondisi orang-orang Quraisy yang 12 orang itu, diantaranya Abu Jahal, beliau keluar dengan selamat sambil menaburkan pasir di wajah mereka, membacakan surat Yasin ayat 1 sampai ayat 11. Nah, jemaah rahimakumullah, hijrah kalau tidak dibarengi dengan niat yang ikhlas atau bukan karena niat yang ikhlas akan percuma. Resikonya kematian, resikonya dibunuh atau paling tidak ditangkap dan dibalikin lagi, dikembalikan ke Mekah. Maka kalau tidak ikhlas rugi. Maka Rasulullah mengingatkan para sahabat dan juga tentunya mengingatkan kita semua tentang pentingnya ikhlas di dalam melakukan sebuah ibadah. Dalam hal ini adalah hijrah. Ya, konteksnya pada saat itu adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Para sahabat ketika hijrah itu sembunyi-sembunyi, nggak ada yang terang-terangan. Bahkan mereka hanya membawa sebagian kecil dari harta mereka yang mereka miliki, atau mungkin hanya baju di badan dan barang-barang yang bisa dibawa. Adapun rumah dan perabotan lainnya yang berat-berat nggak bisa mereka bawa. Oleh karena itu, ketika dalam perang Badar tahun kedua Hijriah, salah satu sebab terjadinya perang Badar adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mencegat ya, menyetop kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan dari Syam, pulang dari Syam mau ke Mekah, membawa barang dagangan yang sangat banyak sekali. Dan Rasulullah SAW tahu bahwa di antara harta yang mereka pergunakan untuk berdagang itu atau modal dagang mereka ke Syam itu adalah hasil merampas harta kaum muslimin yang tidak terbawa atau tidak dibawa ke Madinah pada saat mereka hijrah. Jadi rumahnya dijarah, rumahnya dirampok, hartanya diambil dan dijadikan sebagai sebagian dari modal mereka berdagang. Maka Rasul ingin merebut itu, walaupun tidak terjadi pencegatannya, karena Abu Sufyan sudah lari ke arah barat, ke arah Laut Merah. Kemudian terjadilah perang Badar. Karena Rasulullah SAW memutuskan kita terus jalan, dan orang Quraisy sudah mengirimkan pasukan sebanyak 1.000 pasukan dengan persenjataan lengkap. Adapun para sahabat dan Rasulullah SAW hanya membawa persenjataan seadanya, sebagaimana seorang laki-laki yang kemana-mana selalu membawa senjata. Mohon izin, sebentar saya pasang baterai dulu. Kembali kepada hadis ini, di Rasulullah SAW mengingatkan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa hijrahnya karena Allah atau menuju Allah, maknanya sama ya, karena Allah Ta'ala dan karena Rasulnya adalah
bahwa mereka hijrah mengikuti Rasulullah SAW yang juga hijrah. Jadi para sahabat dulu yang hijrah, kemudian terakhir baru Rasulullah SAW bersama Abu Bakar. Dan terakhir lagi adalah Sayyidina Ali yang memang ditugaskan Nabi untuk eh, mengembalikan harta dagangan, maaf, harta titipan orang Quraisy di rumah Rasulullah. Maka barang siapa hijrahnya karena Allah dan mengikuti Rasul, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul. Artinya mengikuti Rasulullah. Tapi waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau dia hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, ada manfaat duniawinya. Oh, di Madinah peluang bisnis lebih besar nih, lebih aman. Saya di Mekah nggak bisa bisnis, maka di Madinah lebih besar peluangnya. Kalau itu tujuannya, atau karena ingin menikahi seorang gadis yang ikut hijrah ke Madinah, ngejar, wah saya kalau nggak ikut hijrah nanti di sana dia nikah sama orang lain, wah sayang, udah apa namanya kalau orang Betawi bilang eh, apa istilahnya, eh, incarannya lah. Eh, wah ini kalau ini saya nggak dapat nih, sayang nih. Hijrah aja deh sekalian mau nikah di sana aja. Maka hijrahnya karena dunia atau karena perempuan dan dia nggak dapat pahala. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita di dalam amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat kita itu, keikhlasan kita itu akan memudahkan kita dalam melakukan ibadah itu. Seseorang beribadah haji atau umroh, yang ibadah yang membutuhkan tenaga, pikiran, dan juga tentunya tidak lepas dari dana juga biaya, ini membutuhkan keikhlasan yang tinggi. Allah akan menguji kita, menguji keikhlasan kita dalam ibadah kita. Ketika kita sudah tanamkan dalam hati ikhlas karena Allah, pasti Allah akan menguji keikhlasan kita. Dari awal perjalanan sudah mengalami ujian, diuji, kita langsung ingat lagi, ya Allah, aku kan sedang ibadah. Ini ujian ini. Harus Katanya hilang. Ustaz. Ya, Bapak Ibu, sepertinya sinyal di tempat Ustadz Bastari ada gangguan. Ya, kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Dan ini kajian ini pada pagi ini sangat menarik dan sangat bagus sekali ya Bapak Ibu. Ini ilmu yang sangat penting buat kita ketahui bersama. sudah. Ya, Alhamdulillah Ustadz Bastari sudah berada di tengah-tengah kita lagi. Fadol Ustadz, dilanjutkan. Ya, Bapak Ibu, mungkin masih ada kendala di guru kita. Jadi sambil menunggu bahwa Tes, hadis yang, oke Ustadz, tes. Fadol Ustadz, Udah, masuk. masuk masuk Ustadz, Fadol Ustadz. Baik, saya ulangi ya. Jadi ketika kita beribadah,
misalnya haji atau umroh, itu pasti diuji dari awal, pada saat, dan setelah. Jadi keikhlasan itu ujiannya ada tiga tempat. Sebelum, pada saat, sesudah. Sebelum beribadah, kita kalau sholat, ya, kalau bagi yang melafazkan niat, itu kan nawaitu usolli fardal maghribi salah sarakaatin mustaqbilal kiblati adaan atau makmuman lillahi ta'ala. Gampang kita mengucapkan lillahi ta'ala. Cuma dalam hati kita sudah betul masuk belum lillahi ta'ala. Oke, kita bisa lewat. Lillahi ta'ala sudah kita tanamkan dalam hati, ya Allah, aku sholat maghrib karena Allah ta'ala. Karena engkau, ya Allah. Pada saat ibadah, itu ujian pasti datang lagi. Dan kita dituntut untuk menjaga keikhlasan itu yang sudah kita tanamkan di awal sebelum ibadah. Nah, jemaah rahimakumullah, di dalam beribadah itu ujiannya banyak. Kalau haji atau umroh, Bapak Ibu sudah merasakan bagaimana padatnya tawaf, padatnya di sa'i, kadang kesenggol orang, ya. Belum lagi berisiknya orang lain, ketemu sama rombongan yang teriakan doanya mungkin kedengaran seluruh Masjidil Haram itu. Ini kan mengganggu kita. Udah ikhlaskan aja karena Allah Ta'ala. Ya Allah, aku ikhlas. Ini semua adalah cobaan. Kemudian yang tak kalah berat adalah setelah beribadah itu lebih berat lagi ujiannya. Misalnya pulang haji nggak dipanggil Pak Haji gitu. Ya, kalau di kampung ya, mohon maaf, kalau di kampung itu kalau nggak dipanggil Pak Haji dia agak agak gimana gitu. Wah, saya kan udah capek-capek jauh-jauh jalan ke sana gitu, keluarin duit yang tidak sedikit, masa nggak dipanggil Pak Haji. Ada juga yang nomor rumahnya atau nama depan pelang depan rumahnya ditulis tambahin huruf H gitu kan. Ini contoh kecil aja. Ketika kita selesai ibadah, ujian itu makin berat. Apakah kita masih bisa menjaga keistiqomahan kita beribadah itu setelah pulang haji atau umrah? Apakah kita masih rajin ibadah berjamaah, salat berjamaah di masjid? Apakah kita masih rajin untuk berinfak, bersedekah? Apakah kita masih rajin berzikir? Apakah kita masih rajin untuk membaca Al-Quran? Itu setelah haji, itu berat. Setelah umroh juga sama. Kenapa ketika kita di Mekah bisa, atau di Masjid Nabawi di Madinah bisa ke masjid jam 2 pagi, jam 3 pagi, semangat sekali gitu. Ketika pulang kita ya ya tidak mesti kita jalan jam 2 pagi ya Bapak Ibu. Jangan nanti jam 2 udah gedor-gedor pintu masjid dikira orang mau ngapain nih. Jam 2 di kaget si merbot nyantang. Ini jam 2 ngapain? Ya paling tidak semangatnya ketika mendengar azan langsung kita berangkat menuju masjid. Semangat ibadah yang lain juga berjamaahnya, baca Al-Qur'annya tetap ada. Maka selalu kita diingatkan tiga hal ini. Jaga niat sebelum, jaga niat pada saat, dan jaga niat setelah. Yang paling berat itu setelah. Kita mungkin ketika ibadah kita bagus, kita ingin dipuji orang. Wah, salatnya mantap. Wah, salatnya khusyuk banget. Wah, bacaan Qur'annya wah luar biasa. Nah, ketika ada terbersit di dalam hati kita, rasa bangga, udah innalillah itu. Hancur ibadah kita. Atau kita merasa, kok nggak ada yang muji sih? Saya udah sholatnya bagus begini, tilawah saya bagus begini, rajin banget ngajinya begini. Kok nggak ada yang muji, nggak ada yang nyebut, atau paling enggak yang ngoreksi lah. Nah, itu sudah godaan itu. Itu adalah sebuah ujian. Maka ketika muncul niat-niat seperti itu atau hal-hal seperti itu segera beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjaga terus niat kita betul-betul murni karena Allah taala. Jamaah rahimakumullah, hadis tentang niat ini hadis yang sangat penting bagi kita, mengingatkan kita. Yang kedua juga menghadirkan niat. Ya, pembahasan kedua dari hadis ini dan menghadirkan niat. Artinya dalam beribadah kita jangan lupa berniat. Bahkan misalnya kita dalam sholat tidak mengucapkan, mentalafuzkan ya, melafazkan niat. Ada memang pendapat para ulama menyebutkan niat tidak perlu dilafazkan seperti usolli fardhu zuhri. Ada yang mengatakan ya dilafazkan untuk membantu. Terlepas dari kita tidak melafazkan niat, tetap saja dalam hati itu harus diniatkan. Jangan sampai mentang-mentang kita tidak melafazkannya, kemudian kita langsung aja masuk ke masjid, kemudian langsung Allahu Akbar. Nggak ada niat dalam hati itu nggak sah sholat kita. Tetap harus dihadirkan niat. Niat kita melaksanakan sholat zuhur.
niat kita karena Allah Taala, niat kita melaksanakan sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu harus dihadirkan. Kalau tidak dihadirkan, maka ibadah kita nggak diterima. Kalau tidak dihadirkan, percuma ibadah kita nggak sah. Sholat kita nggak sah, wudhu kita juga nggak sah. Wudhu kita datang ke keran, langsung ngambil membasuh kedua jari kita, apa namanya jari-jari kita, kemudian kumur-kumur, persis seperti gerakan wudhu. Tapi nggak ada dalam hati kita niat, ya Allah aku berniat untuk wudhu. Dalam hati, karena kita mengambil misalkan pendapat yang mengatakan tidak perlu dilafazkan, dalam hati tetap harus ada niat bahwa kita datang ke situ, ke wudhu, ke tempat wudhu adalah untuk berwudhu. Dan kita berwudhu itu karena Allah Ta'ala. Ini yang harus kita hadirkan. Jadi bukan mentang-mentang kita nggak melafazkan, kita nggak berniat sama sekali. Salah. Ya, tetap. Baik kita sholat, kita puasa, kita berzakat, kita berhaji. Nah, dalam haji dan umroh memang kita disunahkan untuk melafazkan eh, begini, labbaik Allahumma umratan. Ini lafaz dan itu bukan niat. Ya, niat itu dalam hati. Yang kita lafazkan itu ucapan kita mengikuti Rasulullah SAW karena beliau satu-satunya amalan yang diawali dengan mengucapkan ibadahnya adalah ibadah haji dan umrah. Labbaika Allahumma umratan atau labbaika hajjan. Itu saja. Yang lain nggak ada. Itu yang dilafazkan oleh beliau. Jadi kalau kita dalam berhaji atau umroh tidak mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, itu menyalahi sunnah Rasul. Tapi kalau kita sudah berniat di dalam hati, itu tetap sah. Ya. Nah, kembali kepada niat ihram, bahwa niat ihram kita itu tidak perlu dilafazkan lagi dengan nawaitu al-umrata lillahi ta'ala atau nawaitul hajjah, karena sudah cukup dengan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Kalau haji tamattu labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal haji. Itu yang kita ucapkan dan itu sudah mewakili niat kita. Atau kita tambahkan dalam hati saja niatnya. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi tetap saja niat itu harus dihadirkan. Ya, tidak boleh kita tinggalkan. Kalau tidak kita lakukan, kita tidak niatkan dalam hati, maka ibadah kita tidak diterima. Jamaah rahimakumullah, ini hadis pertama ya. Jadi niat ikhlas karena Allah Taala dan juga harus menghadirkan niat di dalam ibadah. Kalau kita tidak menghadirkan niat, nanti ibadah kita itu bernilai seperti perbuatan manusia biasa aja. Salat, ya gerakan-gerakan salat tapi tidak bernilai ibadah. Kita berwudu hanya sebatas membasuh wajah, membersihkan wajah, ya, biar seger. Kalau ketemu sungai, pagi jalan, ketemu sungai atau ketemu keran, oh kita membasuh muka, refleks, kita kumur-kumur, basuh muka, basuh tangan, kepala, kemudian kaki. Kita baru sadar, kok gerakan wudhu? Kita nggak niat, nggak boleh kita pakai untuk sholat. Kalau kita mau pakai wudhunya untuk sholat, kita harus ngulang lagi wudhunya dan hadirkan niat sebelum kita berwudhu. Jadi niat itu di mana? Niat itu sebelum kita melakukan amal ibadah kita. Hadirkan niat, termasuk tadi saya ingatkan kembali, menghadirkan niat dalam majelis ilmu ini. Setiap pekan, kemarin dengan Buya Gus Rizal, hari ini dengan saya, besok insya Allah pekan depan dengan Ustadz Irwansyah. Hadirkan, ketika kita hadir dalam majelis, hadirkan niatnya karena Allah Ta'ala, dan hadirkan niatnya untuk menuntut ilmu, hadirkan untuk silaturahim, ya, niat untuk silaturahim berjumpa dengan saudara-saudara yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, berikutnya hadis yang berikutnya adalah
Hadis nomor 4 ya. Bentar. Apa saya belum ketemu di layarnya? Gak apa-apa saya bacain hadisnya. Berikutnya adalah hadis nomor 4, yaitu tentang orang-orang yang tidak ikut berjihad bersama Rasulullah, tapi mereka mendapatkan pahala seperti Rasulullah SAW dan para sahabat yang ikut berjihad dapatkan. Yaitu hadisnya dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati larijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr rawahu Muslim. Juga dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari, raja'na min ghazwati Tabuka ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul udhr. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang, ketika pulang dari perang Tabuk, sesungguhnya di Madinah di belakang kita ada orang-orang yang tidaklah kita melintasi lebah, melintasi gurun kecuali mereka bersama kita, mereka tertahan oleh uzur. Soalnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian melewati jalan, melewati lembah, kecuali mereka bersama kita, mereka tertahan oleh sakit. Jamaah rahimakumullah, hadis ini berkaitan dengan perang Tabuk, perang yang termasuk perang yang sangat berat yang dialami oleh para sahabat, karena terjadinya pada saat musim panas ya. Musim panas di Madinah itu bertepatan dengan musim panen kurma. Jadi ujiannya ada dua. Ujian pertama, ujian cuaca yang sangat panas sekali, dan panas di Madinah itu bisa, atau di Saudi itu bisa mencapai 40 derajat lebih. 46, 47, apalagi di puncaknya. Dan kedua, ujiannya adalah pada saat itu mereka panen kurma. Jadi kurma itu bisa matang itu ketika panasnya tinggi, cuaca panasnya tinggi. Kalau tidak, maka dia tidak akan matang. Nah, dihadapi dengan ujian seperti itu, para sahabat ada yang tidak bisa ikut karena terhalang oleh uzur sakit, ada yang tidak ikut karena malas. Itu para munafikin. Ya, walaupun mereka adalah sahabat Nabi, tapi mereka sebenarnya menyembunyikan kekufuran. Ada juga 3 orang yang tidak ikut karena tidak punya alasan. Bukan karena malas, tapi karena menunda-nunda. Kita bahas dari sisi yang lain, yaitu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang tidak ikut di dalam perang Tabuk itu, tapi mereka mendapatkan pahala. Jadi mereka adalah orang-orang yang secara niat itu sudah mau ikut, tapi terhalang oleh uzur. Uzurnya apa? Sakit. Jadi seorang itu tidak wajib ikut dalam perang, itu kalau memang dia ada uzur syar'inya, misalnya sakit, nggak bisa hadir. Kalau dia ikut dalam kondisi sakit, malah nanti akan menambah beban, akan menambah sakitnya. Nah, mereka ini kata Nabi SAW, walaupun mereka tidak ikut bersama kita, mereka dapat pahala seperti kita. Karena mereka terhalang oleh uzur, habasuhumul marad, mereka tertahan oleh sakit. Pelajaran dari hadis ini terkait dengan niat adalah bahwa kalau kita sudah berniat melakukan sesuatu,
kemudian kita nggak jadi melaksanakannya karena ada uzur, maka kita sudah mendapatkan pahala dari niat itu, atau akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan perbuatannya itu walaupun kita nggak ikut. Jadi ukurannya apa? Ukurannya adalah niat. Tapi bukan berarti kita kemudian memainkan niat, karena ada hadis lain yang menyebutkan kalau seorang ingin melakukan sesuatu, kemudian dia nggak jadi melakukannya, maka dia akan dapat pahala satu, mendapatkan satu pahala. Kalau seorang berniat melakukan dosa, kemudian dia nggak jadi meninggalkan perbuatan yang sudah dia niatkan itu, dia juga dapat pahala. Bukan berarti kita memainkan niat. Begini, saya mau sedekah, niat ya, niat mau sedekah tapi nggak jadi. Kita main-main itu nggak dapat pahala. Kita dapat pahala dari niat kita apabila kita memang sudah berniat untuk melakukannya, tapi kemudian qadarullah, Allah takdirkan kita nggak bisa. Misalkan orang mau sedekah, mau menyampaikan sedekahnya itu kepada fakir miskin yang letaknya bukan di tempat dia, ke tempat lain. Dalam perjalanannya uangnya hilang, jatuh, entah dicuri, entah jatuh di jalan, sehingga dia tidak bisa memberikan apa yang sudah dia niatkan tadi kepada orang yang berhak. Misalkan ke panti asuhan atau kepada fakir miskin, nggak jadi. Nah ini dia dapat pahala, pahala sedekah, walaupun nggak jadi, karena nggak jadinya bukan kesengajaan, tapi karena dia dapat musibah, entah hilang tadi, mungkin juga dia tabrakan, dapat musibah sehingga nggak bisa nyampe dan uangnya pun nggak tahu kemana larinya. Nah ini dapat pahala. Tapi kalau dia niat, oh, saya mau niat mau berbagi, tapi uangnya nggak dia siapkan, kemudian juga dia memang nggak membatalkan, ya, batalin lah sayang uangnya, mendingan buat yang lain. Ini nggak bakal dapat pahala. Jadi jangan jangan salah ketika kita berniat dapat pahala nih. Yang penting saya niatnya dapat pahala niat aja deh. Ya sama dengan kita mau umroh atau haji. Saya berniat mau haji atau mau umroh bulan depan, tapi kita nggak bikin paspor, kita nggak nyiapkan uang untuk biayanya, ya kita masih nyantai-nyantai. Kemudian sudah tiba waktunya nggak jadi kita berangkat. Ya alhamdulillah syukur dapat pahala niat, nggak dapat. Yang dapat pahala itu ibu sudah mendaftar, bapak sudah mendaftar, sudah mengumpulkan uangnya, sudah bikin paspor. Qadarullah terjadi COVID kemarin. Ya, udah daftar, udah nunggu antrian mau berangkat di bulan bulan Maret 2020 ya. Ternyata ada COVID, kita nggak bisa pergi. Nah itu sudah dapat pahala insya Allah. Kenapa? Karena uzurnya besar banget, bukan hanya kita, seluruh dunia nggak bisa berangkat. Nah, kalaupun kemudian diberangkatkan lagi oleh travel, ya alhamdulillah kita udah dapat pahala niatnya dan dapat lagi pahala umrohnya. Kalaupun kita nggak jadi berangkat, misalkan keburu orangnya meninggal, sebelum dijadwalkan lagi keberangkatan berikutnya, udah dia dapat pahala insya Allah. Tapi kalau cuma niat doang, itu bukan niat, kepengen. Ya, kata orang begini, kepengen doang itu saya kepengen sedekah, saya kepengen umroh, tapi duit nggak dikumpulin atau nggak daftar, paspor juga nggak bikin. Kapan mau umrohnya? Ya ntar-ntar, ya pahalanya ntar-ntar juga jadinya. Jadi kalau kita berniat, kemudian berniat melakukan sesuatu ibadah, kemudian nggak jadi karena kita sakit, ada terhalang sesuatu yang betul-betul kita nggak bisa melaksanakan ibadah yang kita sudah niatkan, insya Allah kita dapat pahala. Bagaimana para sahabat yang tidak bisa ikut dalam perang Tabuk karena sakit, mereka dapat pahala. Bahkan ada yang mereka dalam perang Tabuk itu, ada kisah para sahabat yang ditolak oleh Nabi. Ditolak oleh Nabi karena Nabi tidak bisa menanggung perjalanan mereka. Perjalanannya jauh banget. Itu jaraknya sekitar 700 kilo lebih ya. 700 kilo lebih karena ke Khaybar itu 700 kilo. Tabuk lebih jauh lagi. Belum lagi kondisi cuaca yang sangat panas. Harus membutuhkan kendaraan, itu unta atau yang lain, kuda. Ini nggak ada lagi, nggak bisa lagi. Kata Nabi, maaf, aku nggak bisa nampung lagi. Kata Nabi, nggak ada. Kita udah nggak cukup lagi kendaraan. Nangis itu. Para sahabat ini nangis. Eh, Mereka pulang sambil menangis.
hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Bahkan mereka juga mau berinfak juga nggak punya. Jadi mereka orang miskin dari kalangan sahabat yang miskin nggak punya apa-apa, mau ikut perang nggak dibolehkan Nabi karena nggak ada kendaraan, mau berinfak pun nggak punya, sehingga mereka menangis sedih. Apa yang bisa aku sumbangkan kata mereka? Tapi mereka dapat pahala. Nah, bukan kita misalnya ada orang yang pengen berinfak tapi memang dia nggak niat infaknya, cuman kepengen aja, pengen dilihat orang saya akan berinfak ke ini sekian, tapi nggak jadi-jadi. Ditunggu-tunggu orang mau nanya juga nggak enak, ini nggak dapat pahala. Yang dapat pahala itu kita sudah berniat, tapi ternyata tidak terlaksana karena ada halangan. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ada niatan yang baik jangan ditunda-tunda. Kalau mau niat umroh, jangan ditunda. Mau niat infak, jangan ditunda. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Udah laksanakan. Kalau dalam melaksanakan kemudian kita terhalang, atau sebelum melaksanakan kita terhalang, nah itu insya Allah kita dapat pahalanya. Jamaah rahimakumullah, yang berikutnya hadis nomor nomor 7. Ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau bahasa anak sekarang itu cosplay ya, ya atau apa outfit. Ya. Rasulullah mengingatkan kita tentang gaya kita, gaya hidup kita, ya baik secara pakaian ataupun mungkin tampilan kita. Yang Allah lihat itu adalah hati kita. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiallahu an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada fisik kalian dan juga tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, tapi melihat kepada hati dan amal kalian. Jadi sebentar ya. Tampilan di layar ada ya? Ada Ustadz. Ya, baik. Nah, baru kelihatan. Biar sama-sama kita membacanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Abdurrahman bin Mas'ud, nama beliau adalah Abdurrahman bin Sahar radhiyallahu an, berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah tidak melihat ke fisik kalian, ajsam, itu fisik tubuh kalian, wala ila suwarikum, dan juga tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, pakaian, ya, tampilan, walakin tapi yang Allah lihat adalah yanzuru ila qulubikum, melihat kepada hati kalian, wa a'malikum, rawahu Muslim, dan amal kalian." Hadis ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga niat dan amal. Allah tidak melihat kepada rupa kita, tampilan pakaian kita, tampilan gaya kita, dan juga tidak melihat kepada fisik kita. Yang Allah lihat adalah hati kita. Yang Allah lihat adalah hati kita dan amal kita.
Sebagus apapun tampilan kita, kalau kita tidak taat kepada Allah, tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Seburuk apapun tampilan kita, kalau kita dalam beramal itu karena Allah Ta'ala, Allah akan menilai kita dan memuliakan kita. Yang Allah terima adalah niat kita dan amal kita, bukan pakaian kita, bukan tampilan kita. Apakah di sini melarang kita untuk berpenampilan bagus? Tidak. Tapi jangan sampai kita menganggap pakaian kita, kalau bapak pakai jubah, pakai sorban tebal banget, kemudian pakai tasbih segede jempol tasbihnya gitu, oh dilihat, oh ini ulama banget, ini ahli ibadah. Ini yang salah. Yang Allah lihat itu bukan tampilan seperti itu, tapi Allah lihat adalah hati kita. Ikhlaskah kita dalam beribadah, ikhlaskah kita dalam beramal. Dan juga tampilan itu pun jangan sampai menipu kita. Oh, wah, Masya Allah, pakaiannya bagus banget. Ini pasti ahli ibadah. Kita nggak ibadah. Atau seorang itu ternyata jauh dari ibadah. Tidak pernah beramal. Hanya tampilannya saja. Nah, kita tentunya dalam beribadah itu menjaga, di samping menjaga keikhlasan, juga menjaga penampilan. Ini juga jangan salah memahami hadis ini. Kita katakan, oh kalau gitu saya sholatnya terserah aja pakaiin, mau compang-camping, mau baju yang udah kotor atau baju yang udah nggak layak. Padahal kita mampu untuk memakai atau kita memiliki baju yang lebih bagus. Ketika kita kondangan, ya masya Allah bajunya keren banget dah. Ya. Tapi ketika kita ke masjid pakai baju udah compang-camping, udah gak enak banget. Padahal kita mampu. Jangan beralasan, ya, kita kan mau ibadah, Ustaz. Kita tampilan harus sederhana di hadapan Allah. Kebalik, ya. Justru Allah ingin melihat kita dengan pakaian kita yang terbaik pada saat kita ibadah. Imam Malik, imamnya ahli Madinah, itu kalau mengajarkan hadis Nabi SAW, itu beliau berpenampilan sangat bagus sekali. Dengan pakaian beliau yang paling baik, dengan memakai parfum yang paling bagus. Ketika ditanya, wahai imam, kenapa engkau berpenampilan seperti itu mau mengajar? Kata beliau, aku ingin mengajarkan atau menyampaikan hadis-hadis Nabi. Maka aku ingin tampil di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ingin menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ini adalah hadis, aku mengajar hadis-hadismu wahai Rasul. Jadi beliau tampil dalam semaksimal mungkin. Nah, kita dalam beribadah bukan dilarang untuk berpenampilan bagus, bahkan itu dituntut. Tapi jangan kemudian kita mengandalkan tampilan itu tanpa melihat ruh atau tanpa memperhatikan hati kita. Tidak lupa dengan bahwa kita niatnya adalah ibadah. Jangan sampai orang melihat, oh, pakaiannya bagus tapi kok akhlaknya begini. Nah, ini yang kadang menjadi catatan juga. Ada orang yang menilai percuma pakai jilbab kalau kemudian percuma kamu sholat tapi kamu tidak, akhlaknya buruk. Percuma kamu pakai jilbab tapi akhlaknya kok sama tetangga kok begini. Ini bukan, yang salahnya bukan sholat, bukan jilbabnya, yang salah adalah orangnya. Dia tidak memahami konsekuensi ketika dia sholat. Itu kan sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kapan? Ketika kita memaknai sholat itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala dan memahami setiap gerakan sholat itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika kita sedang sujud, itu kita tunduk patuh hanya kepada Allah. Kita letakkan bagian anggota tubuh kita yang paling kita harga, kita hormati, ini kita jaga di kepala nih. Orang kan nggak sembarangan megang kepala kita. Kalau ada orang megang nyenggol kepala kita, kita agak gimana gitu. Nah, ini kita letakkan dengan sengaja kepala kita di bumi, di atas tanah, merendah kepada Allah Ta'ala agar kita dalam kehidupan sehari-hari jangan sombong. Dalam sholat, dalam membaca surah Al-Fatihah, kita baca ihdinas siratal mustaqim, Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Ya, agar kita selalu minta kepada Allah agar dijaga, agar tetap istiqomah. Itu memaknai sholat. Sehingga ketika di luar sholat, ibadah kita yang tadinya ibadah personal, itu menjadi ibadah sosial, ada manfaatnya bagi orang. Tawadu, selalu mengajak orang kepada kebaikan, mengamalkan ayat tadi, ihdinas siratal mustaqim. Begitu juga misalnya dalam ibadah yang lain. Jadi efeknya itu bukan hanya kepada diri kita, tapi juga kepada orang lain.
Jamaah rahimakumullah. Jadi kita dalam dalam berpakaian itu bukan dilarang kita berpakaian bagus ya. Tapi yang paling penting dari itu adalah hati kita. Hati kita jaga, jangan sampai juga pakaian itu membuat kita disombong. Maka Rasulullah katakan Allah tidak melihat kepada pakaian dan rupa kita, rupa bentuk fisik kita bagus atau tidak. Juga tidak melihat kepada pakaian kita mahal kah, murah kah, mewah kah, sederhana kah. Yang Allah lihat hati itu maksudnya jangan kita sombong dengan tampilan kita, baik secara fisik maupun secara pakaian. Ya mohon maaf ibu-ibu ya tampilannya, oh masya Allah, ibu-ibu mungkin tampilannya wah banget gitu. Nah, kalau dia sampai terbersit, ini pakaian saya lebih bagus dari kamu, pakaian saya mahal ini, jangan sampai kesenggol. Mohon maaf, ibu-ibu ya, kadang-kadang kalau lagi tarawih nih, bawa sejadah segede lapangan bola deh, lebar maksudnya, lebar, terus baru pulang umroh, lagi pulang umroh Ramadan, awal Ramadan dia umroh, kemudian pulang tarawih di masjid kampung, masjid dekat rumahnya. Itu ada jemaah sebelah nginjak sejadahnya karena lebar tadi, nginjak, marah dia. Wah, jangan ya Bu ya. Bahkan kalau perlu kita siapkan sejadah itu untuk sama-sama. Ayo Bu, depetin Bu, depetin Bu. Nah, ibu yang sebelah yang mungkin sejadahnya udah atau mungkin dia nggak bawa sejadah merasakan nikmatnya. Wah, Masya Allah, ini sejadah mahal banget nih, pasti tebal banget, empuk banget. Kalau sujud tuh kayak rasanya di surga katanya. Wah, kebayang gitu di raudhah sholatnya, padahal di masjid kampung. Itu ibu dapat pahala. Ya. Jadi jangan sampai pakaian kita membuat kita sombong, membuat kita lupa siapa diri kita, dan juga merasa, wah kalau saya sudah berpakaian seperti ini, saya adalah manusia yang paling bertakwa. Ini maksud dari hadis Nabi SAW, Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, dan tidak melihat kepada rupa kalian, pakaian, ya, tampilan, tapi yang dilihat adalah hati kita. Hati kita dan amal kita. Jadi yang berpenampilan biasa, sederhana, jangan rendah diri, jangan merasa rendah atau merasa minder, karena Allah tidak melihat kepada tampilan. Yang punya baju bagus juga tidak boleh merasa sombong, karena Allah melihat kepada hati kita. Jadi semuanya sama di hadapan Allah Ta'ala. Mau pakaiannya bagus, pakaian sederhana, yang penting adalah ketakwaan. Tapi bukan berarti tadi kita punya baju bagus, tapi ketika kita menghadap Allah Ta'ala, sholat, kita memakai baju yang sederhana banget. Ya udah, mohon maaf, mungkin udah tipis, ya. Kalau sudah memudat, kalau kita mampu memakai pakaian yang lebih bagus. Ini juga salah. Tunjukkan bahwa Allah yang telah mengkaruniakan menitipkan rizki, amanah berupa harta kepada kita, kita tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senang. Jamaah rahimakumullah. Yang kedelapan, ini hadisnya eh, kembali mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga niat. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari yang kita sering mendengar namanya Abu Musa al-Ash'ari. Tes, tes, bilang lagi. Tes. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'ah wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Rasulullah ditanya tentang seorang yang berjihad, berperang karena berani, syuja'ah, karena keberaniannya, dia hebat, dan juga dia berperang karena menjaga harga diri kami ya, harga diri bangsanya, harga diri kelompoknya, dan yang berjihad atau berperang karena ria, ingin mendapatkan pujian. Ditanya, ya Rasulullah, di antara mereka bertiga ini, siapa yang berjihadnya karena Allah? Rasulullah menjawab, barang siapa yang dalam berperang itu agar kalimat Allah yang menang, untuk memenangkan agama Allah, maka dia yang di jalan Allah Ta'ala, maka dia yang ikhlas. Ini mengingatkan kita bukan hanya dalam hal jihad atau dalam hal peperangan, tapi juga dalam kita kegiatan kita sehari-hari. Amalan, perbuatan, apapun, kegiatan, apapun yang kita lakukan, kalau kita niatkan karena Allah, kita niatkan untuk menjaga agama Allah. Ibu-ibu hadir dalam majelis taklim, bapak-bapak hadir dalam majelis taklim untuk kegiatan-kegiatan keagamaan atau kegiatan-kegiatan lain. Tujuannya untuk
menegakkan atau mensyiarkan agama Allah, maka itu dapat pahala. Bukan karena ikut-ikutan. Afwan Ustadz, waktunya mungkin Ya, sekarang masuk ke sesi tanya jawab kali kita karena setelah ini ada sesi kedua. baik. Baik, Ustadz. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya saya ingin cerita tentang tiga orang yang terjebak di dalam gua. Ini berkaitan dengan keikhlasan. Silakan kita cukupkan dulu eh, pada pertemuan ini sampai hadis yang ke berapa tadi? Ketujuh tadi. Ya. Baik, silakan Ustaz Alif untuk melanjutkan. Mungkin ada yang mau tanya jawab. Saya Baik, akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian para muhibbin rahimakumullah. Sama-sama sudah kita menyimak ya, mendengarkan dengan begitu sangat luar biasa ya penyampaian beliau terkait dengan bab niat keikhlasan kita karena pada dasarnya memang muaranya itu di hati ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mendengarkan beliau tadi dari awal sampai akhir itu adalah bahwa apapun yang kita kerjakan itu maka pahalanya bergantung kepada niat kita. Ya, jadi mungkin secara zohirianya kita dilihat sholat, ibadah, ke masjid, tapi ya kita niatnya apa gitu ya. Jadi Pak Kiai tadi menyampaikan hal demikian itu adalah bahwa sesungguhnya apapun yang kita kerjakan akan menjadi nilai pahala kebaikan kalau niatnya ikhlas karena Allah. Tapi kalau kita mengerjakan itu memang hanya untuk ria, untuk dipuji orang, untuk menaikkan prestis kita, ya performa kita, maka itu tidak akan punya nilai kebaikan, pahala di sisi Allah SWT. Menjadi sia-sia. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, menyingkat waktu, barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya kepada Pak Kiai. Ya, mungkin mohon maaf karena waktunya terbatas. Setelah ini ada sesi tentang haji, ya. Jadi kami bataskan untuk pertemuan kali ini hanya dua orang penanya. Insya Allah nanti minggu depan atau pada saat nanti kajian yang disampaikan oleh Pak Kiai Ahmad Bas tadi akan dilanjutkan lagi, ya. Tentu akan lebih menarik lagi, lebih jauh lagi dan lebih apa namanya bagus lagi ya pertemuan berikutnya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, raise hand ataupun langsung saja dibuka mic-nya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin terkait Lewat dengan chatting juga bisa. apa? Lewat chat. Melalui chat juga boleh Bapak Ibu ya. Kalau tidak ingin langsung ya melalui speakernya boleh dengan chat ya. Silakan yang mau bertanya via chat kita akan lihat ya. Yang mau bertanya, Ustadz izin bertanya bisa? Silakan. silakan, silakan. Silakan, Ya, monggo. ini tadi kan bahasnya tentang niat ya Ustadz ya. Saya tuh Ya. sempat pernah dengar atau baca, apa benar itu untuk satu ibadah itu bisa kita lakukan untuk dua niat ya. Misalkan kita mengerjakan satu sholat, dua rakaat, tapi eh, niatnya itu mungkin untuk sholat sunnah, tahiyatul masjid atau sholat sunnah rawatib atau begitu juga dengan puasa. Ya. Jadi satu puasa untuk dua ibadah. Dua niat. Kira-kira gimana Baik. Ustaz? Ya, syukur Ustaz. Baik, silakan Ustaz pakai. Gimana? Langsung jawab ya Ustaz Alif. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Fahmi ya tadi ya. Jadi eh, dalam hal ibadah mahdoh itu tidak boleh menggabungkan dua niat. Misalnya sholat sunnah, eh, ketika masuk masjid nih, kita masuk masjid ternyata imamnya sudah mulai atau sudah qomat itu. Nah kita langsung mengikuti sholat bersama imam kan. Maka tidak boleh kita gabungkan eh, dalam hati kita nih sholat zuhur misalnya sekaligus juga tahiyatul masjid atau dan qobliyah tiga malah nggak boleh. Niatkan langsung itu sholat zuhur saja, tidak boleh digabung. Begitu juga puasa. Puasa itu kita misalnya ibu-ibu nih masih punya hutang puasa tahun kemarin. Ini udah mau dekat Ramadan, ibu bayar hutang bertepatan dengan hari Senin dan Kamis atau Ayamul Bid 13, 14, 15. Nah, kemudian ibu niatkan, niatnya puasa qadha, puasa Senin Kamis, sama puasa Ayamul Bid misal tiga langsung ya nggak boleh. Niatkan aja niatnya qadha.
Kalaupun bertepatan dengan hari Senin atau Kamis, insya Allah dapat pahala puasa Senin dan Kamis. Tapi niatnya tetap satu. Jadi ini dalam kaitan ibadah mahdoh, ya niatnya satu untuk satu. Satu niat untuk satu ibadah. Kalau tahiyatul masjid ya tahiyatul masjid. Kalau qobliyah ya qobliyah. Kalau fardu ya fardu. Ya, itu Pak Fahmi. Jadi nggak boleh digabungkan beberapa niat untuk ibadah itu ya memang ada tuntunannya yaitu haji Allahumma shalli ala Muhammad, haji kiran ya yang menggabungkan antara haji dan umroh. Karena memang ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Pak Fahmi, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, baik Ustaz. Oke, jelas Pak Fahmi ya? Ya. Alhamdulillah ya jawabannya begitu detail dan jelas insya Allah mudah-mudahan menjadi penambah ilmu buat kita. Baik, ada lagi yang lain Bapak Ibu silakan. Mohon izin Pak Kiai mungkin share screen-nya di stop biar nanti bisa tampil Siap, siap. jemaah yang akan bertanya. Baik. Syukran Pak Kiai. Silakan Bapak Ibu. Satu lagi Ustadz, penanya. saya boleh tanya ya? Ya, Silakan, Boleh, silakan. ya, silakan. jadi tadi saya dengar ini tausiah Ustadz yang masalah kalau kita beribadah harus berpakaian bagus. Selama ini sih kalau kita ibu-ibu kan suka sholatnya di rumah, jadi bajunya kadang-kadang suka ya seadanya gitu. Seharusnya memang lebih harus pakai seperti kayak kita pergi keluar ya, Ustadz, itu pertama. Terus kedua nih di luar tema ya Ustadz boleh ya. Silakan. Jadi kalau kita sering dijolimin orang, mungkin awal-awal kita sabar, tapi terus saya pernah dengar dari baca di Quran bahwa kalau dijolimin orang itu kita harus memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa kamu tuh menjolimi saya gini-gini, tapi kalau nggak mempan juga ya udah kita berdoa. Apakah itu benar Ustadz? Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Ibu Yanti Nurdin. Ibu Yanti. Ya. Terima kasih Bu Yanti. Pertanyaan pertama tentang pakaian bagi ibu-ibu khususnya ya dalam ketika sholat misalnya. Apakah harus berpenampilan bagus juga kalau sholat di rumah? Iya, kita kan dimanapun kita berada tetap kita ibadah gitu. Ibu mau sholat di masjid, mau sholat di rumah tetap ibadah. Walaupun di rumah tetap berpenampilan yang terbaik. Ya kalau punya mukena pakai mukena yang terbaik. Jadi bukan berarti kalau di rumah biasa aja lah nggak ada yang. Justru kita ini kan ibadahnya menghadap Allah, itu bukan menghadap orang. Jadi tetap berpenampilan yang baik, yang bagus di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang ataupun tidak. Dan disitulah sebenarnya ujiannya. Jangan sampai ketika kita ke masjid jilbabnya yang paling mewah, kemudian yang ketika di rumah kita maaf jilbabnya udah bau bawang gitu, udah nggak keluar lagi lah. Justru dimanapun kita berada, kalau memang kita punya pakaian yang terbaik ketika menghadap Allah Ta'ala kita pakai. Baik. Yang kedua, kalau kita dizolimi ya Bu ya. Iya. Ya sekali, dua kali kita bersabar, ketiga kali ya sabar terus. Tapi kalau memang sudah menyangkut misalnya begini, harta kita diambil orang ya, atau tanah kita dizolimi orang, digeser patoknya, atau rumah kita dilemparin sampah sekali, kita sabar, kedua kita sampaikan aja ya. Kita sampaikan baik-baik, Ibu kenapa atau Bapak kenapa kok membuang sampah ke saya? Kenapa kok tanah saya kok digeser patoknya? Dan perbuatan-perbuatan kita sampaikan aja baik-baik. Kalaupun memang dia tidak mau juga menghentikan perbuatan zolimnya itu, ya kita bisa menahan diri, bersabar, atau kita laporkan kepada pihak yang berwenang karena sudah mengganggu ketertiban umum. Kita punya hak untuk itu. Tapi kalau kita bersabar, nah caranya gimana kita bersabar? Oh, dia kelewatan banget. Tiap hari lemparin sampah ke tempat saya, naruh depan rumah saya. Padahal dia punya bak sendiri. Udah ibu kasih aja hadiah.
Ibu kirimin dia makanan atau apa, buah-buahan atau apa makanan, Bu silahkan ini diterima, mohon. Dan dia kan malu, malu dia kan malu. Oh, orang ini kok selama ini saya zolimi kok malah dia berbuat baik kepada kepada saya. Ini luar biasa. Tapi memang melakukannya juga luar biasa itu. Nggak semua orang bisa. Yang ada juga, wah sekali lagi awas ya. Jangan itu kita ancam kali. Kita laporin mungkin ke polisi. Kalau kita bersabar itu lebih baik. Kita balas dengan perbuatan yang baik itu juga luar biasa. Itu lebih baik lagi. Tapi kalau mau ibu laporkan atau ibu sampaikan kepada orangnya langsung, sampaikan dengan sebaik-baiknya, sampaikan dengan penuh bijaksana. Dengan cara itu, insya Allah hatinya akan luluh. Dengan cara itu, insya Allah dia yang akan merasa malu dan akhirnya dia akan apa namanya melakukan kebalikannya. Selama ini dia zolim, insya Allah dia akan menjadi baik. Itu ujian memang, apalagi bertetangga atau berteman. Bahkan kadang-kadang orang yang kita anggap dekat malah ikut juga menzolimi kita. Tapi intinya itu adalah ujian, ujian dalam ukhuwah, ujian bertetangga, ujian dalam bermasyarakat. Ya, tinggal kita apakah bersabar atau tidak. Jadi kalau saran saya, ibu bersabar lebih baik, ibu kasih balasannya dengan kebaikan. Itu dia akan malu. Cuman bisa nggak Bu? Iya, terima Ya, kasih orang Ustadz. misalnya gini, orang gamparin kita malah kita orang mukul kita, kita kasih dia kue gitu kan. Iya, Ya kan berat banget. Tapi insya Allah semuanya sesuai dengan apa namanya amal kita ya. Jadi kalau kita balas dengan kebaikan, insya Allah orangnya juga akan berpikir kedua kali untuk melanjutkan kezoliman. Kecuali memang udah istilahnya kita udah baikin, masih juga zolim, udah pasrah aja sama Allah ya. Dan itu Allah urusannya. Itu Bu iya, Yanti, baik. Iya, makasih banyak Ustadz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jelas ya Bu Yanti Nurdin ya. Alhamdulillah jawaban Jelas. dari Pak Kiai luar biasa. Dan memang itu menjadi salah satu tantangan buat kita sebagai seorang Muslim ya. Salah satu perbuatan ibadah yang berat itu adalah memaafkan orang yang jelas-jelas salahnya dia gitu. Tapi kita Ya, yang mengawal untuk memaafkan gitu ya. Nah ini luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi satu apa namanya mengingat kita juga dan mohon maaf ini waktunya terbatas tapi sebetulnya kajiannya sangat menarik. Insya Allah nanti ya beliau akan hadir lagi ya di beberapa waktu ke depan karena memang setiap minggu kita akan gilir Bapak Ibu sekalian. Kiai Ahmad Bastari ini adalah salah satu pembimbing ibadah dari Asia Tour yang sangat loyal ya, yang sangat luar biasa ilmunya. Ya, jadi insya Allah nanti jangan sampai tidak ikut kajian beliau lagi di pertemuan berikutnya yang tentu babnya masih bab ya dari kitab Riyadhus Shalihin terus akan series sifatnya ya nanti akan lanjut ya. lagi di hadis berikutnya. Ya, terima kasih banyak Pak Kiai Ahmad Bastari atas Sama-sama ilmunya, Ustaz Alif. atas kehadirannya, sudah meluangkan waktu. Kami sangat bersyukur bisa mendapatkan ilmu pagi ini, Bapak Ibu ya. Jadi menambah khazanah ilmu kita, menambahkan keimanan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiran Pak Amin. Kiai. Mudah-mudahan beliau selalu sehat ya, diberikan kekuatan dalam berdakwah dan terus Amin. Amin. akan senantiasa istiqomah membimbing jamaah Asia Tour baik haji maupun umroh. Baik Bapak Ibu sekalian, ya waktu berjalan terus dan untuk kajian pertama, untuk sesi pertama sudah selesai. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita menjadi berkah dirahmati oleh Allah Amin. SWT. Dan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan di berikutnya tetap akan bisa mengisi ya. Dan berikutnya Bapak Ibu ya yang hadir tetap stay tune di link Zoom ini karena sesi berikutnya adalah sesi update terkait haji ya insya Allah akan disampaikan oleh pimpinan kami yaitu Ibu Hajah Nurbeti Lubis. Pada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sudah lama nggak ketemu. Iya, Alhamdulillah kami juga sehat. Terima kasih ya Ustadz ya atas sama-sama. kajiannya pagi ini. Saya ikut hadir Insya nggak apa-apa Allah. ya? Kenapa Ustadz? Saya ikut hadir nggak apa-apa ya nih? Oh Oh, nggak boleh, apa-apa, Ustaz. Fadol, nggak fadol. apa-apa. Bagus malah. Insya Allah kita akan terus nih kajiannya rutin setiap hari Minggu. Ba'da sholat subuh dimulai dari jam 5.30 Insya Allah.
Insya Allah. Eh, saya sapa juga Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam kajian pagi ini. Ada teman saya nih, Bu Yanti Nurdin, apa kabar? Alhamdulillah baik, Ibu Nur. Masya Allah, nggak nyangka saya Mbak Yanti ikut. Biasanya kan ikut kajian di Pondok Indah ya, kajian Eh, subuhnya. Iya ikut Mbak, dua-dua saya nyalahin tadi Mbak Nui WA saya langsung Alhamdulillah. nyalain. Makasih Mbak Yanti ya. Terima kasih Sama-sama. juga Bapak Ibu yang lain ya. Di sini hari ini saya sedikit akan share mengenai program haji. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, seperti kita ketahui program haji itu ada 3 ya. Program pertama adalah program awal. Program kedua adalah program tengah. Dan program ketiga adalah program akhir. Nah, dari semua program ini, yang paling ideal adalah program tengah. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu begitu berangkat dari Jakarta langsung ke Madinah ziarah dulu. Setelah itu langsung pelaksanaan haji. Dari haji baru ke Mekah. Jadi tidak terlalu capek pas di tengah-tengah hajinya. Dan kebetulan untuk Asiatur programnya selalu program tengah. Jadi belum terlalu capek sekali. Sudah bisa untuk haji. Kita masih fit ya. Kalau program awal itu kita datang di awal sekali, pergi dulu ke Madinah, dari Madinah masuk lagi ke Hotel Mekah, terakhir baru haji. Kadang-kadang bagi kita yang sudah sangat semangat ya, di Madinah tawaf terus di mall, di Mekah tawaf terus di mall. Niatnya baik untuk cari oleh-oleh untuk saudara dan teman-teman di tanah air. Tapi fisik jadi terlalu capek. Begitu hari hanya haji, kita semuanya sudah kehilangan tenaga dan juga yang jadi sakit. Nah, makanya kalau Asiatur menghindari program awal agar kita semuanya masih fit pada saat pelaksanaan hajinya atau yang betul-betul adalah tujuan kitanya ya, bukan ziarah ke Mekah Madinah dulu. Kalau program akhir kendalanya adalah semua orang sudah pulang, kita masih di sana. Kangen kepada keluarga ya, terutama kepada yang masih punya anak kecil-kecil yang bayi. Itu biasanya habis haji ke Hotel Mekah. Dari Hotel Mekah baru ke Hotel Madinah. Biasanya begitu di Hotel Mekah selesai haji itu udah pada bilang, Bu, boleh pulang duluan nggak Bu? Saya kangen banget ya sama anak saya, kan saya udah selesai hajinya. Pada minta begitu, minta tanazul semuanya. Oleh karena itu setelah kita coba semua program ya, Asiatur dulu awal pernah program awal, pernah juga program akhir. Sekarang kami merasa paling nyaman adalah di program tengah. Memang program tengah ini harganya, harga hotel paling mahal di Madinah, tapi nggak apa-apa. Karena apa? Untuk antisipasi jamaah masih semangat ya, 6 hari di Madinah baru kita pelaksanaan haji. Sebelum pelaksanaan haji kita ada di hotel transit nih, manasik rutin terus setiap hari gitu loh, untuk membahas hukum-hukumnya agar pada saat nanti pelaksanaannya di Arafah dan Mina kita semuanya betul-betul paham apa yang kita lakukan. Nah, begitu Bapak dan Ibu semuanya. Di sini saya akan sampaikan program Haji Asiatur di tahun 2025. Bapak dan Ibu, kita akan berangkat tanggal 25 Mei ya, dari Bandara Soekarno-Hatta dengan Saudi Air langsung menuju Madinah. Di Madinah kita akan stay sampai tanggal 31 Mei. Dan setelah itu dari Madinah kita akan menuju ke Mekah Hotel Transit. Nah, disinilah semuanya akan kembali dilaksanakan pemantapan manasik setiap hari. Bahkan sampai pemantapan pembacaan Al-Fatihah ya, agar bacaan Al-Fatihah kita ini tidak salah. Ini adik-adik kita, para guide di Madinah akan ikut bersama Bapak dan Ibu semuanya untuk memberi penjelasan semuanya, memberi jawaban jika ada yang Ibu tanyakan atau Bapak tanyakan. Pokoknya seluruh mengenai haji, bahkan bukan hanya mengenai haji ya. Jika ada yang ingin belajar ngaji, jika ada yang ingin memperbaiki bacaan Qur'annya, itu semuanya bisa kita lakukan selama kita ada di apartemen transit. Karena di apartemen transit ini memang kita betul-betul fokus untuk pemantapan, baik itu bacaan ataupun
untuk hukum-hukum yang akan kita lakukan nanti pada saat kita betul-betul pelaksanaan haji, pada saat wukuf di Arafah dan mabit di Mina. Jadi jangan merasa begini, ngapain sih kita di hotel transit jauh dari Mekah, nggak bisa sholat di Masjidil Haram. Memang tujuannya begitu Bapak dan Ibu, supaya Bapak dan Ibu fokus di dalam, tidak lagi keluar kemana-mana selama 4 hari di sana. Nah, ini harus kita pahami ya Bapak dan Ibu semuanya ya. Jangan ada yang nanti minta saya mau ke ke Mekah dong, mau sholat di Masjidil Haram. Jangan, karena pada tanggal-tanggal tersebut suasana jalan di sana sangat padat. Untuk naik taksi aja itu perlu waktu carinya. Bahkan tidak akan bisa langsung, umpamanya biasanya kita berhenti di sebelah sebelum masjid sedikit ya. Tapi nanti pada saat akan penyelenggaraan haji ini, itu taksi akan berhenti di Ajat atau berhenti di pojokan mana, tetap Bapak dan Ibu harus jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak sulit mencari taksi pada saat kepulangannya. Yang ketiga, harga taksi melonjak tinggi. Dari Masjidil Haram menuju apartemen transit yang mungkin hanya 7 kilo, itu bisa seharga 200 real atau 900.000 rupiah. Jadi memang pada saat kita berada di apartemen transit atau hotel transit ini, kita fokus betul-betul bagaimana memantapkan ibadah kita nanti, agar pada saat kita berada di Arafah dan Mina, kita tidak hanya ini udah kehabisan doa nih sekarang, nih ngapain lagi ya sekarang gitu loh. Akhirnya tertidur, sayang 1 hari itu. Nah, di saat itulah kita akan bahas semuanya apa yang kita lakukan di sana nanti. Begitu kira-kira Bapak dan Ibu ya. Nah, setelah itu, setelah kita melaksanakan haji ya, tanggal 8 Zulhijjah insya Allah, jika kondisi memungkinkan atau jika pemerintah Saudi tidak melarang kita untuk tarwiyah, kita akan melaksanakan tarwiyah. Tarwiyah itu adalah sunnahnya haji yang Rasulullah dulu lakukan. Jadi kita akan kembali mikot dari hotel transit menuju Mina, kita akan melaksanakan sholat wajib 5 waktu di Mina dari zuhur sampai subuh. Setelah subuh baru kita berangkat menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf. Alhamdulillah di tahun 2024 kemarin di tenda kita 115, suasananya sangat nyaman. Nanti mungkin bisa diminta video-videonya kepada tim di Asia Tour ya Bapak dan Ibu, bagaimana kondisi maktab Mina, maktab Arafah 115 kita saat pelaksanaan wukuf. Setelah itu baru kita berangkat menuju Musdalifah. Nah, di Musdalifah ini juga tidak bisa seperti dulu lagi Bapak dan Ibu ya, sudah sangat sulit untuk melaksanakan full mabit. Jadi kita mengikuti peraturan dari kerajaan Saudi bahwa kita melakukannya murur. Jadi kita datang sebelum tengah malam, nanti setelah tengah malam bus kita akan parkir. Walaupun tidak parkir, jalan pelan-pelan karena terlalu macet ya, sampai akhirnya kita langsung menuju Masjidil Haram. Biasanya kita akan sampai di Masjidil Haram itu pukul 4 atau pukul 3. Kita laksanakan tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah kita selesai, kita tahalul, cukur habis bagi yang laki-laki di daerah Zamzam Tower ya, biasanya cukurnya. Setelah itu kita bisa kembali pulang jika kondisi memungkinkan. Kita akan kembali pulang ke apartemen sebentar untuk mandi-mandi dan sarapan. Karena pada saat tanggal 10 Zulhijjah tersebut, jika kita langsung kembali ke Mina untuk mandi dan berganti pakaian, kita akan crowded sekali karena semua orang melakukan hal yang sama. Dan antrian kamar mandi di tahun 2024 itu memang cukup panjang ya Bapak dan Ibu, lebih dari 1 jam. Jadi kita siasati, kita pulang dulu ke apartemen, kita mandi-mandi dulu, kita istirahat sebentar, sampai makan siang. Setelah makan siang, kita baru berangkat menuju Mina untuk melaksanakan mabit di Mina. Hingga nafar awal atau nafar akhir, kembali kita harus lihat situasi di sana. Jika situasinya memungkinkan atau
antrian kamar mandinya tidak terlalu panjang dan cuaca juga tidak terlalu panas, kita akan melaksanakan nafar akhir. Tapi jika seperti tahun 2024 kemarin, pada saat wukuf di Mina, mabit di Mina itu, semua jamaah hadir di situ, antrian kamar mandi sampai 2 jam, Bapak dan Ibu. Jadi mungkin bagi wanita yang sudah agak sepuh, yang sudah mulai maaf kata beser, ini akan membuat satu kondisi yang sangat tidak nyaman. Jadi nanti selalu kita lihat kondisi. Biasanya Asyatur ini selalu tarwiyah dan selalu nafar sani. Hanya tahun 2024 kemarin kami tidak melakukan nafar sani, hanya nafar awal. Karena apa? Karena jamaah semuanya tidak sanggup dalam antrian kamar mandinya. Nah, untuk di tahun 2025 ini juga kami ada rencana ya Bapak dan Ibu ya. Jika memang kondisi Mina sampai sekraudit itu, karena yang kami dengar nanti di Nusuk akan dibuka sedemikian rupa, dari negara-negara lain akan bisa masuk ya, tambahan jamaah banyak lagi yang akan stay di Mina begitu ya, mungkin akan lebih crowded dari tahun 2024. Nah, jika kondisinya seperti itu, lebih crowded dari tahun 2024, kami akan antisipasi dengan kembali ke hotel transit setiap selesai mabit, selesai melontar. Jadi jam 1 malam dari tenda Mina kita akan berjalan kaki menuju hotel transit kita yang insya Allah nanti ada di daerah Shisha. Nah, itu ya Bapak dan Ibu. Setelah itu, setelah selesai semua ritual haji, kita akan kembali ke hotel transit ya pada tanggal 12 Zulhijjah. Kalau kita nafar awal. Jika kita nafar awal, karena kondisi tidak dimungkinkan, pada tanggal 13 Zulhijjahnya, insya Allah kita akan rihlah dan tasyakuran di Taif. Dan setelah itu, keesokan harinya, baru kita ke Hotel Mekah. Nah, di Hotel Mekah inilah Bapak dan Ibu nanti bisa pulang pergi terus ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat 5 waktu sampai hari kepulangan kita nanti. Jadi semuanya ini sudah kita arrange sedemikian rupa Bapak dan Ibu ya, insya Allah akan lancar. Tapi dari pengalaman saya sejak dulu menyelenggarakan haji puluhan tahun, walaupun kita sudah range 100% dari Jakarta, kita sudah merasa bahwa ini adalah yang terbaik, tetap saja ada kendala-kendala kecil pada saat nanti pelaksanaannya di sana. Nah, Bapak dan Ibu, tolong bersabar, karena kita bayangkan seluruh jamaah dari seluruh bukan Indonesia saja ya, seluruh dunia pada saat di tanggal yang sama itu pelaksanaan hajinya pun bersamaan di waktu yang sama, di tempat yang sama. Wukuf di Arafah semuanya sama di tanggal tersebut. Mabit di Mina semuanya sama di tanggal tersebut. Tidak bisa bergiliran. Jadi disinilah biasanya terjadi kendala-kendala kecil. Mungkin nanti pada saat di Mina kita ada keterlambatan makan. Biasanya kita makan sesudah zuhur ya. Nanti mungkin bisa datang jam 1:30 makanannya karena crowdednya jalan, karena padatnya jalan, karena macet. Begitupun pada saat di Arafah, mungkin nanti di Arafah juga ada keterlambatan, atau kalau kita nanti berdoanya kepanjangan setelah zuhur, begitu kita mau antri makanan, ada lauk yang sudah kosong, tapi kita tetap harus sabar karena lauk-lauk tersebut akan kembali diisi. Jadi bukan berarti kehabisan makanan, tapi hanya menunggu sedikit pada sampai mereka mengisi kembali ke tempat catering tersebut. Nah, ini sering terjadi ya Bapak dan Ibu, dimohon kesabarannya. Begitu. Ada yang mau bertanya Bapak dan Ibu untuk program haji kita nanti di tahun 2025? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, khususnya jamaah haji tunggu Asyatur. Dari apa yang disampaikan oleh Bu Haja Nurbeti yang ingin ditanyakan, silakan dari program perjalanan.
Barangkali ada yang ingin bertanya, ya beliau akan menjawab. Dipersilakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang bertanya, Jadi saya akan lanjutkan sedikit sebelum kita tutup ya. Manasik haji kita nanti akan diadakan insya Allah tanggal 27 sampai 28 April. Kita menginap 1 malam di Novotel. Nah, untuk selanjutnya pemantapan manasik sebelum keberangkatan kita akan adakan online. Jadi seluruh jamaah dari seluruh Indonesia yang mendaftar di Asia Tour dan yang akan berangkat tahun 2025 nanti, jika pada saat tanggal 27 dan tanggal 28 tersebut tidak bisa atau memang betul-betul tidak bisa hadir ke Jakarta, masih ada waktu di manasik online-nya. Dan masih ada waktu juga nanti pada saat kita pemantapan manasik di hotel transit. Saya kira demikian dulu Bapak dan Ibu ya untuk penjelasan mengenai itinerary haji kita dan untuk tanggal-tanggal manasiknya. Jika maaf memang Bu Haji, sudah, ada yang bertanya Bu Haji di chat, oh di kolom ya chat silakan. dari Pak Raffi Akbar. Mohon izin saya bacakan. Assalamualaikum Ibu, apakah ada indikasi kuota tambahan untuk 2025 seperti 2024? Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Raffi. Mungkin untuk kuota tambahan dari seperti yang kemarin dari Kerajaan Saudi yang 20.000 ya, 10.000 untuk OENA kuota, 10.000 untuk reguler itu kami belum dapat gambaran. Karena kan kemarin seperti kita tahu ya ada sedikit perselisihan kenapa dikasih 10.000 gitu ya ke OENA kuota gitu loh. Nah, tapi jangan khawatir karena memang ada furoda dan furoda ini sekarang sudah ada yang di sistem. Jadi aman insya Allah dan cepat. Tidak seperti tahun-tahun kemarin. Furoda yang ada di sistem ini namanya syarikah mujamalah. Dia kami para PIHK atau para penyelenggara haji bisa melakukannya dari sistem yang akan diberikan oleh nusuk. Jadi tetap ada tapi beda dengan yang kemarin gitu loh. Karena apa? Karena memang kerajaan Saudi sekarang akan membuka seluas-luasnya baik itu haji ataupun umroh. Jadi mereka lumayan akan nih dek, kenceng lumayan. Emang semakin gara-gara distandarin samping, dia kagak kuat. Lu udah Ya, lanjut Bu Haji. semakin tahun ke depan mereka akan memberi keluasaan ya. Kalau tahun-tahun kemarin dari negara Eropa, UK dan Amerika itu sudah bisa langsung ambil dari nusuk gitu loh. Tapi Indonesia memang belum diperbolehkan. Jadi memang tetap harus melalui penyelenggara walaupun itu kita ambilnya dari visa syarikah mujamalah. Jadi Pak Raffi tidak usah khawatir walaupun bukan visa tambahan dari kerajaan Saudi tapi tetap ada tambahan dari visa syarikah mujamalah dan itu juga Asia Tour melakukannya juga ya untuk tahun 2025 ini. Begitu Pak Raffi. Mudah-mudahan bisa membantu ya jawaban saya ini. Baik, Ada lagi yang lain? Pak Raffi bisa terjawab ya apa yang disampaikan oleh Bu Haji Nurbeti. Ada lagi yang lain Bapak Ibu yang masih ingin Sama-sama Pak bertanya? Raffi. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan bagi yang mau bertanya melalui kolom chat atau langsung. Sepertinya tidak ada yang bertanya lagi Bu Haji. Ya, jadi insya Allah Asia Tour tahun ini masih tetap konsisten dengan program tengah ya Bapak Ibu ya. Bagaimana disampaikan dijelaskan oleh Bu Haji Nurbeti tadi. Dan insya Allah mudah-mudahan semuanya sudah terencana dengan baik. Sudah kami prepare semuanya. Mohon doanya mudah-mudahan semuanya apa yang sudah direncanakan, diagendakan, diberikan kemudahan oleh Allah SWT. dan jalur ke warung nasi. Bukan warung yang gede tuh. Warung gede. Warung gede. Baik, mohon maaf Pak Abid. Ya, baik Bapak Ibu, untuk lebih afdolnya, mari kita tutup agenda kajian kita pada pagi hari ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al Muhtaram Kiai Haji Ahmad Bastari pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Fadol Pak Kiai.
Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Aduh. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah ya karim. Bapak Ibu sekalian, ya selesai sudah kajian kita, forum kita pada pagi hari ini, majelis ilmu kita. Sekali lagi terima kasih banyak pada Pak Kiai Ahmad Bastari atas ilmunya, Ibu Haja Nurbeti atas update informasi terkait haji dan semua tim Asiatur yang sudah ikut mensupport kegiatan ini, dan tentu pada Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan juga ini menjadi nilai kebaikan, keberkahan buat kita semuanya. Amin. Dan terima kasih banyak pada Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti kajian subuh Asiatur. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam taat dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi jamaah haji tunggu Asiatur yang akan berangkat senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, diberikan kemudahan, kelancaran rezekinya. Bagi juga yang Bapak Ibu jamaah umroh, alumni umroh Asiatur yang berniat untuk mendaftar haji, Allah mudahkan langkahnya menuju ke Asiatur untuk mendaftar haji segera. Kata pakai tadi, jangan hanya sekadar diucapin ya, jangan hanya sekedar dibicarakan di lisan, kalau kurang lebih ya. Jadi kalau udah niat, segera, jangan ditunda ya. Mumpung ada umur, dalam keadaan sehat, ada duit ya, ada rezeki, ada finansialnya mampu, segera, jangan ditunda, bersegera untuk daftar. Insya Allah ikhtiar itu akan menjadi salah satu wasilah untuk Allah lapangkan rezeki kita, tambahkan rezeki kita, luaskan rezeki kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya selaku co-host ya, selaku pembawa acara, mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan dalam ucapan dan kata-kata. Sekali lagi ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sampai bertemu lagi insyaallah di minggu yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan semuanya. Selamat semua Bu Betty, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya. Izin lab ya. Ya silakan. Kang Takim di NO Kang.